Ini sekarang bapak-bapak yang kaya-kaya, yang duit banyak, kalau datang meminang anak gadisnya SH, terima, karena ini pengacara, gajinya per menit. Kalau datang yang meminang anak gadisnya adalah ASN, pegawai Pemko, diterima, karena yakin setelah meninggal pun akan tetap mengalir. Apa dia? Pensiun. Tapi kalau yang datang anak pesantren, dia takut, anak saya, Pak Haji, saya maksud meminang, tunggu ya, kami musyawarah dulu. Itu tandanya menolak halus. Dia tak tahu bahwa menantunya yang sekolah agama inilah yang akan membisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Kenapa takut? Yang dipikirkan makan. Orang yang khawatir sekolah agama anaknya tidak makan, rusak tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatu Syekhil Ma'had, Fadilatu Syekh Daswandi hafizahullah wa saddada khutah, nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Sadatul mukarramin wal muhtaramun, Sadatul mukarramun wal muhtaramun, as-sayyidat al mukarramat, para asatiz, para pimpinan, para guru-guru, adik-adik santri yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada tahun 1910 Syekh Ibrahim Musa Parabek setelah menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah, pulang ke tanah air mendirikan madrasah. Yang sebelumnya madrasah itu halaqah. Halaqah diambil dari kata lingkaran, karena guru duduk lalu dikelilingi oleh murid-murid. Lingkaran murid-murid mengelilingi guru itu disebut dengan halaqah. Berubah dari halaqah menjadi klasikal. Kelas-kelas pakai kursi itu adalah sistem Belanda. Jadi zaman dulu orang-orang belajar hanya di masjid, di surau, Tuan Syekh duduk membacakan kitab. Sampai hari ini tradisi tersebut dijaga. Orang menyebutnya dengan tradisi sorogan. Tapi kemudian Syekh mengkombinasikan antara dua. Tetap duduk membaca kitab dan tetap pula memakai kelas. Dan ini memang ciri khas Tawalib Parabek, Tawalib Sumatera. Apa yang dilakukan oleh beliau merupakan suatu ijtihad, sesuatu barang yang baru. Karena sebelum itu orang hanya, kalau sudah disebut pakai kelas itu berarti ikut modern. Beliau mengkombinasikan antara al-muhafazah alal qadimis salih, yang lama-lama yang bagus-bagus dijaga, wal akhdhu bil jadidil aslah, yang baru-baru yang kira baik diambil. Akhirnya sampai tahun 2022 ini dua-duanya tetap terjaga. Anak-anak tetap membaca kitab kuning, dan kemudian secara kelas dia punya ijazah madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Ada sebagian orang baca kitab tapi tidak punya ijazah. Lalu kemudian orang tidak mau masuk pesantren karena tidak bisa kuliah. Ada sebagian orang punya ijazah, bisa kuliah tapi tak bisa baca kitab. Maka Masya Allah Tabarakallah, adik-adik saya yang ada di
pesantren Parabe, kedua-duanya dapat, ijazahnya dapat, ilmu kitab kuningnya pun juga dapat. Betul? Ustaz tahu dari mana? Saya tengok iklan, tulis depan, Madrasah Sanawiyah. Dan tadi ketika berdialog, Ustaz Buya Zaki Munawwar mengatakan, anak-anak kami di sini Ustaz tauhidnya membaca kitab Al-Husunul, saya ingat, cuman ngetes aja. Al-Husunul Hamidiyah. Lalu kemudian dalam bidang fikihnya mereka tetap masih baca kitab kuning, namanya kitab Fathul Mu'in. Artinya mereka merujuk. Tapi dalam hal pendidikan di Kementerian Agama, dia punya ijazah, dan kalau dia mau melanjutkan, dia punya ma'had ali. Sebagian orang tidak mau kuliah karena dia anggap pendidikan ini terlalu rendah di kuliah itu, Pak Ustadz. Dari awal mereka sudah belajar Fathul Qarib, Matan Takrib, habis Matan Takrib naik Fathul Qarib, setelah itu lalu kemudian I'anatul Talibin, lalu kemudian baca Mahalli. Setelah tinggi masuk ke kampus, tiba-tiba dosen fikih ngasih buku Fikih Islam Sulaiman Rashid, bahasa Indonesia. Jadi akhirnya orang malas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Alhamdulillah di tempat kita, dari mulai level bawah sampailah dia di perguruan tinggi Ma'had Ali. Jadi tidak ada alasan untuk adik-adik tidak kuliah. Mudah-mudahan nanti setelah tamat pondok, setelah selesai Ma'had Ali, baru pulang ke kampung halaman masing-masing. Siap? Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berhadapan dengan tantangan dunia global yang luar biasa. Tantangan itu macam-macam. Saya bisa sampai ke pesantren yang tua, pesantren bentengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, melalui wasilah Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Haji Erman Safar. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, beserta rombongan. Beliau ada bersama jajaran para syekh, guru-guru kita semua. Di dalam menjalani kehidupan modern sekarang ini, banyak orang sudah tidak lagi membaca karena dianggap ini menghabiskan waktu saja. Dianggapnya kalau membaca kitab ini nanti mubazir, maka langsung saja presentasi makalah. Bagaimana orang mau presentasi makalah kalau dia tidak ada isi di kepalanya? Betul? Sedangkan orang bisa menulis makalah itu mesti dia membaca buku. Buku yang dibaca itu, referensi-referensi itu, misalnya dalam bidang hadis, dari kitab yang paling kecil Al-Arba'un An-Nawawiyah, naik agak ke atas sedikit itu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, naik lagi khusus tentang zikir-zikir Al-Azkar, naik lagi khusus tentang hukum-hukum fikih, dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, disyarah oleh Imam As-San'ani dalam Subulus Salam. Lalu kemudian barulah dia membaca kitab-kitab yang besar yang disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah, dan dia punya murid namanya Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi yang menulis kitab Muslim, Sahih Muslim. Disebut dia dengan kitab Al-Jami' karena di dalamnya ada 3 unsur, ada akidah, ada fikih, ada akhlak, mencakup semua ajaran Islam, maka disebut dia dengan Al-Jami'. Disebut kitab ini Al-Musnad karena memang dari Imam Bukhari sampai ke Nabi
bersanad. Imam Bukhari mendapat itu dari Imam Abdullah bin Maslamah. Imam Abdullah bin Maslamah menemukannya dari gurunya namanya Malik bin Anas. Imam Malik dari gurunya namanya Imam Abu Zinad. Abu Zinad mendapatkan guru itu dari Al-A'raj. Al-A'raj mendapatkannya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkannya dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ditulislah lagi oleh murid-murid mereka. Ada namanya Imam Abu Dawud, ada namanya Imam Abu Isa ibnu Saurah At-Tirmidzi, ada namanya Imam An-Nasai, ada namanya Imam Ibnu Majah. Lalu kemudian datanglah orang barat mengumpulkan 9 kitab. Lalu dari 9 kitab itu ditambah 3 lagi dari Kutubus Sittah, satu lagi namanya Sunan Ad-Darimi atau Musnad Ad-Darimi, satu lagi ditulis oleh Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, pendiri mazhab Maliki, yaitu kitab Muwatta Malik, meninggal tahun 179. Lalu kemudian satu lagi disebut dengan Musnad Ahmad bin Hambal. Datanglah orang Belanda namanya Aren Jan Wensing. Dari namanya ini kita tahu bahwa dia ini tidak sunat dan tak mandi wajib. Mohon maaf, saya cuma ingin mengatakan, kalaulah hanya berbicara tentang banyaknya membaca kitab, maka mata kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan orientalis Belanda. Orang timur disebut dengan oriental. Makanya orang yang wajah-wajahnya agak-agak ketimuran, wajah Korea, wajah Tiongkok, itu disebut dengan wajah-wajah oriental. Lalu kemudian orang barat yang mengkaji tentang timur disebut dengan orientalis. Maka orientalis mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam 9 kitab. Akhirnya setelah 40 tahun ditulisnya lah Kamus Mencari Hadis dalam 9 kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dari Mesir. Buku itu berjudul Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Hadis, Kamus Pencari Hadis dalam 9 kitab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara santri yang merasa sudah begitu banyak membaca kitab, maka sesungguhnya dia belum ada apa-apanya dibanding dengan Syekh Google.com. Artinya mesti diseimbangkan antara kitab yang dibaca dengan pengamalan, dengan hormat. Makanya tadi kata Syekh Buya Daswandi, Ustadz Abdul Somad, kami sedang mengajarkan bagaimana santri menghormati ulama. Itulah maka tadi adik-adik berbaris dari ujung sampai ke pintu kantor, sampai ke atas. Rupanya begitu mau diajarkan keseimbangan antara baca kitab kuning dengan ta'zim, keseimbangan dengan kehebatan menguasai fikih, menguasai akidah, menguasai akhlak dengan berakhlakul karimah. Jangan sampai ada santri yang akhlak, kalau ditanya akhlak lughatan, akhlak istilahan, akhlak menurut Ibnu Maskawai, akhlak menurut Imam Al-Ghazali, akhlak di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tapi tidak berakhlak. Ini namanya orang hanya berteori akhlak. Mudah-mudahan adik-adik semua seimbang antara ilmu dengan amal, insya Allah. Dan saya melihat itu. Mereka menyambut semuanya dengan tola al-badru alaina, sampai dia bertanya, mana ustadz yang disambut? Rupanya ustadz menjadi supir Pak Wali pula. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah kebingungan antara mesti berilmu atau berakhlak, maka memang itu ciri khas dari pesantren Parabe. Dia mengkombinasikan antara dua, antara modern dengan yang klasik dipertemukannya. Yang modern kelas, yang klasik halakoh, dua-duanya dapat. Antara yang modern dengan klasik, yang modern pakai ijazah madrasah aliyah sanawiyah, dan yang klasik membaca kitab, dua-duanya dapat. Begitu juga dengan antara yang satu berakhlak sopan tapi tak bisa baca kitab, yang satu lagi hebat baca kitab tapi tak ada akhlak. Maka sesungguhnya kalau hanya sekedar baca kitab, iblis lebih hebat baca kitabnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam
ketika kami katakan kepada seluruh malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Yang disuruh Allah bersujud itu kan malaikat, betul? Wa idh qulna lil malaikati, wahai malaikat sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, semuanya bersujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Iblis bukan malaikat. Kenapa Allah menyuruh malaikat bersujud, iblis masuk ke dalam? Maka iblis itu dijelaskan dalam surat Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaqa'an amri rabbi. Jadi iblis itu bukan malaikat, dia dari kalangan jin. Tapi karena amalnya banyak, ilmunya hebat, akhirnya dia beramal, dia selevel dengan para malaikat. Padahal dia bukan malaikat. Allah mengatakan kana minal jin. Dalil yang kedua bahwa iblis itu bukan malaikat, ketika Allah bertanya kepada dia, ma mana'aka alla tasjuda li adama idh amartuk, mengapa engkau tak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan bersujud? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api. Yang dari api itu bukan malaikat, karena malaikat min nur, sedangkan jin min nar. Kalau ditanya apa beda nur dengan nar? Kalau nur dhammah, kalau nar fathah. Nur adalah cahaya, sedangkan nar adalah api. Itu membuktikan bahwa jin itu kalau dia beramal bisa selevel dengan para malaikat. Dan ketika dia sudah selevel dengan malaikat, Allah suruh seluruh malaikat bersujud kepada Adam, maka bangkit angkuh dan sombongnya. Jadi kalau ada orang hebat baca kitab, banyak hafal hadis, menguasai ayat-ayat dan tafsir, tapi angkuh dan sombong, maka sesungguhnya setetes dua tetes ada darah iblis dalam dirinya. Hari ini saya melihat adik-adik yang amat sangat sopan, yang sangat berakhlakul karimah, ini kita jaga. Tidak ada perempuan yang duduk di tengah-tengah laki-laki, dan tak ada laki-laki yang duduk bersama perempuan. Tetap dijaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang tua yang bingung mendidik anak-anaknya di rumah, karena sekarang macam-macam. Kalau ditanya dulu kamu laki-laki, kamu perempuan. Sekarang ada mahasiswa baru ditanya oleh dosen saat orientasi mahasiswa perguruan tinggi bulan Agustus kemarin. Dosennya bertanya, kamu laki-laki apa perempuan? Saya netral. Inilah jenis kelamin yang toiletnya belum dibuat. Toilet di pom bensin baru ada laki-laki dan perempuan, netral belum ada. Insya Allah masuk ke pesantren selamat. Ustadz tahu dari mana? Ini khusus perempuan saja dan ini khusus laki-laki saja. Maka sekarang ini luar biasa tantangan. Kalau dulu anak perempuan takut punya anak perempuan, godaan luar biasa. Kalau dulu orang merasa punya anak laki-laki sudah selamat. Sekarang saya sebagai orang tua punya anak laki-laki pun ketakutan dengan serangan yang bernama LGBT. Ada pula yang mengatakan saya LGBT itu perempuan Pak Ustadz. Kenapa? Karena ujungnya kasroh. LGBT, LGBT, LGBTunna. Apa ini? Dengan masuknya anak ke pesantren, selamatlah dia, tenanglah dia. Orang tua di rumah, saya mensyaratkan anak kemanakan Ambo mesti masuk pesantren. Saya sendiri yang mengantarkannya untuk mensurvei, melihat asrama, melihat kelas, kamu nanti ke sini. Karena kalau di rumah saya tak bisa mengontrol, mengawasi. Saya pergi tausiah berkeliling. Siapa yang melihat dia main handphone, membuka website, main TikTok, macam-macam. Tapi kalau sudah di pesantren, alhamdulillah tenanglah dia, menjadi anak yang soleh dan solehah. Anda bingung, Anda ragu untuk menjaga anak-anak Anda, kirimlah ke pesantren Parabe sebelum tanggal penutupan berikut ini. Oh, saya tidak mau anak saya di pesantren Pak Ustadz.
Di pesantren itu nanti tidak punya ijazah. Ada semua ijazah. Ijazah aliyah, ijazah sanawiyah, ijazah ma'an ali. Saya tak mau anak saya di pesantren Pak Ustadz. Nanti kalau di pesantren hanya pakai kain sarung, tidak pernah olahraga. Mereka memang pakai sarung, tapi olahraganya basket. Ustadz tahu dari mana? Itu ada. Tak mungkin ada keranjangnya orangnya tak bisa main. Jadi siapa yang ragu anaknya masuk pesantren? Saya tidak mau anak saya pesantren Pak Ustadz. Pesantren itu sarangnya radikal. Pesantren itu anak-anak yang teroris. Pesantren itu anti NKRI. Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Pesantren Parabek dibangun tahun berapa? 1910. 35 tahun sebelum Indonesia merdeka, maka pesantren Parabek sudah berkontribusi atas kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Mana yang lebih, tunggu, tepuk tangannya belum. Mana yang lebih tua, Indonesia atau pesantren Parabek? Pesantren Parabek 1910. 35 tahun setelah itu alumni generasi pertama, kedua menyebarkan kepada umat anak-anak bangsa bahwa kalau kalian mati ditembak Belanda, kalian akan mati syahid. Mereka mengajarkan ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kalau kalian mati syahid dibunuh Belanda, maka kematian kalian kal qarsi, hanya seperti cubitan lembut pada kulit. Kalau kalian mati syahid, kalian tidak diperiksa malaikat, tidak ada azab kubur. Kalau kalian mati syahid, kalian langsung masuk ke surga tanpa hisab. Kalau kalian mati syahid, kalian tidak pernah mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka yang syahid itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kalian yang tak sanggup merasakan kehidupan mereka. Akhirnya 10 November Indonesia memperingati sebagai hari, kok hari Kamis? 10 November hari pahlawan. Kenapa 10 November hari pahlawan? Karena pada tanggal 22 Oktober, 18 hari sebelum hari pahlawan, ulama, para buya sudah mengeluarkan apa yang disebut dengan resolusi jihad dari pondok pesantren. Tapi kan itu Pak Ustadz, pondok pesantren di Jawa. Mereka adalah murid-murid dari ulama besar Imam Masjidil Haram. Seorang anak laki-laki merantau sampai ke Makkah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Ganteng, bahasa Arab hebat, ilmunya luar biasa. Lalu kemudian menikahlah dia dengan seorang anak bangsawan dari keturunan Kurdi. Orang-orang Kurdi ini luar biasa di Makkah. Syekh Soleh Al-Kurdi punya anak gadis perempuan, dinikahkanlah dengan anak muda yang merantau dari Bukit Tinggi bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Lalu kemudian Syekh Soleh Al-Kurdi dekat dengan raja. Ketika itu Makkah itu tidak seperti sekarang dikuasai oleh raja. Sebelum 1924, setelah 1924 kerajaan Saudi Arabia namanya. Sebelum itu namanya adalah Hijaz. Hijaz artinya Makkah dan Madinah, otonomi khusus, otsus, otonomi. Otonomi artinya wilayah kekuasaan khusus. Sama seperti sekarang disebut dengan otonomi daerah. Otonomi khusus ini dipimpin oleh keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Syarif Husain. Maka Syarif Husain mengundang Syekh Soleh Al-Kurdi membawa menantunya untuk sholat di istana. Kebetulan yang jadi imam al-a'immah min Quraisy. Kalau kita berkumpul, maka yang menjadi imam mustilah orang Quraisy. Maka majulah imam orang Quraisy, yaitu Syarif Husain, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ditakdirkan Allah ketika beliau menjadi imam itu agak terselip sedikit bacaannya, dan diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi yang jadi makmum di belakang. Selesai sholat, berdialoglah Syekh Ahmad Khatib dengan Syarif Husain. Syarif Husain kagum, takjub mendengar ilmu-ilmu dari Syekh Ahmad Khatib. Akhirnya diangkatlah Syekh Ahmad Khatib menjadi imam Masjidil Haram dan menjadi mufti dalam mazhab Syafi'i. Semua orang-orang yang datang dari Sumatera, dari Nusantara, kalau mereka ke Makkah tegak mendongakkan kepala. Kenapa? Karena yang menjadi imam dan mufti mazhab Syafi'i adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Lalu kemudian Syekh Ahmad Khatib menerima murid-murid yang datang dari Nusantara. Ada muridnya itu yang datang dari Sumatera Utara. Nama muridnya itu adalah Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum pulang ke Medan, lalu kemudian mufti kerajaan Delhi, dan diangkat dia menjadi imam besar di Masjid Al-Masun di depan Istana Maimun. Mudah-mudahan adik-adik nanti panjang umur, sehat badan, datang ke Medan melihat Istana Maimun yang megah, dan di depannya ada Masjid Raya. Disitulah Syekh Hasan Maksum. Murid-murid dari Syekh Hasan Maksum ini mendirikan organisasi, itulah yang dia disebut dengan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Jam'iyah organisasi, Al-Wasliyah yang menyatukan, yang menghubungkan antara orang-orang yang sudah putus hubungan karena konflik antara kaum muda dan kaum tua, antara ormas, divide et impera, dipecah belah oleh Belanda. Lalu kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid datang dari Jawa Timur, namanya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Syekh Muhammad Hashim Asy'ari pulang ke Jombang bersama sahabat-sahabat beliau, Syekh Wahab Hasbullah, Syekh Bisri Sansuri, mendirikan itulah yang disebut dengan Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Mereka yang mengeluarkan apa yang disebut dengan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober yang diperingati dengan Hari Santri. Lalu kemudian dari kampung halamannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi kedatangan murid-murid. Di antara muridnya itu adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, kemudian Syekh Jamil Jaho, Inya Jaho dan Inya Canduang. Lalu mereka pulang mendirikan Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Tapi kemudian ada yang unik dengan Syekh Ibrahim Musa Parabek. Beliau tidak terjebak dalam apapun, dia murni dalam pendidikan agama, dia murni mencerdaskan umat ini. Dia tidak menyalahkan yang berormas, dia tidak menyalahkan yang membuat organisasi dan partai. Tapi sampai hari ini kita lihat ijtihad beliau tepat dan benar, tidak bisa ditarik-tarik ke kaum muda, ke kaum tua, ke partai, ke ormas, ke kelompok manapun. Pesantren Parabek selalu untuk melayani umat dan mencerdaskan umat dengan ilmu-ilmunya. Ini pelajaran buat Abdul Somad. Kedatangan hari ini ke pesantren Parabek, Abdul Somad dipasangkan jubah, maka sesungguhnya ini pesan Abdul Somad jangan mau ditarik-tarik oleh ormas dan partai-partai. Pelajaran. Beliau sudah lama meninggalkan kita, tapi beliau hebatnya ulama, walaupun sudah meninggal, bukunya masih diberikan kepada saya sebagai oleh-oleh. Lalu kemudian saya minta ijazahnya dari Buya Syekh Daswandi. Beliau memberikan ijazah. Ajastu, aku berikan ijazah kepada Ustadz Abdul Somad sebagaimana aku menerimanya ijazah dari guruku, dan guru-guruku menerimanya ijazah dari Syekh Ibrahim Musa Parabek. Dengan kedatangan ini saya berharap, walaupun saya tidak berguru langsung, walaupun saya tidak talaki langsung, mudah-mudahan di akhirat saya diakui sebagai salah satu dari murid almarhum insyaallah. Untuk Syekh Ibrahim Musa Parabek, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya hanya ingin bercerita bahwa Syekh punya satu ijtihad sendiri. Dia tidak bisa ditarik-tarik. Dia seorang pemikir yang independen. Dalam bidang pendidikan,
mengkombinasikan antara turas wal muasir. Turas klasik, muasir modern. Dalam hal perpolitikan, dia ingin tidak ditarik-tarik oleh ormas, tidak ditarik-tarik oleh partai, tapi dia berjuang untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dengan mencerdaskan. Tidak boleh anak parabe tamat dapat ijazah sebelum dia mendirikan madrasah pesantren. Jadi anak parabe yang belajar setelah lewat kelas-kelas itu tidak dikasih ijazah sebelum dia siap mendirikan pesantren di kampung halamannya. Sekarang saya tanya, adik-adik siap begini? Siap. Masya Allah. Allahu Akbar. Cuman satu yang angkat tangan. Jadi saya jumpa dengan Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq ini mursyid tarekat Syaziliyah. Beliau datang dari Turki, mengajarkan hadis-hadis beberapa waktu yang lalu di Pekanbaru. Saya pun bersama Ustadz Zulhendri Rais datang ke kamar beliau bertanya, Syekh Muwaffaq, ya, bagaimana cara kita memperbaiki umat ini? Kata Syekh Muwaffaq, memperbaiki umat ini adalah seperti guru kami, muhaddis Syam, ahli hadis dari negeri Syam, namanya Syekh Badruddin Al-Hasani, yaitu dengan mendirikan madrasah. Berapa yang didirikan oleh Syekh Badruddin Al-Hasani? Syekh Badruddin Al-Hasani sampai hari ini murid-muridnya mendirikan 5 sekolah, 5.000 sekolah. Saya yakin dan percaya nanti ada di antara alumni Parabe yang akan mendata berapa semua murid-murid Syekh Ibrahim Musa Parabe yang sudah mendirikan sekolah. Maka itu adalah cita-cita adik-adik nanti kalau tamat, ada di antara kalian ini yang akan jadi gubernur Sumatera Barat. Ada di antara kalian akan yang menjadi polisi dan tentara. Ada di antara kalian yang akan menjadi DPR RI dan DPD. Lalu kami Pak Ustadz Ketua Dharma Wanita. Tapi kalian tetap punya sekolah dan pesantren. Insya umat ini tidak selesai dengan tablik akbar. Tablik akbar di tengah lapang menggelegar ceramah Ustadz Abdul Somad. Begitu pulang selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mesti ada pendidikan berkesinambungan. Mendidik anak-anak tunas-tunas hijau yang khawatir dimakan ulat. Dari mulai tumbuh kecil dijaga, dipelihara, disiram, diberikan pupuk sampai akhirnya dia berputik dan berbuah, dan akhirnya dia mendirikan sekolah-sekolah. Akan ada lebih 5.000 cabang dari Ma'had Pesantren Parabe insyaallah. Amin. Saya diundang ke Pulau Madura, jumpa dengan Ibu Bupati. Saya tanya Bupati, Ibu Bupati, ya, berapa pesantren di kabupaten Ibu? Kata Ibu Bupati, pesantren di sini Pak Ustadz ada 600 pesantren dan sekolah agamanya 1.200 madrasah. Bukit Tinggi berapa pesantren Pak Wali? 3.000 atau 300 Pak Wali? Ada 3 pesantren. Kalau kita mau memperbaiki umat ini, khawatir ilmunya sudah siap, kitab kuningnya sudah siap, ijazahnya sudah siap, sanawiyah, aliyah, man ali sudah siap, tapi tanah belum ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang kaya, duit banyak, ruko banyak, emas banyak, wakafkan tanah kalian, dirikan pesantren, kasih anak gadis kalian ke alumni-alumni ini. Siap? Ini sekarang bapak-bapak yang kaya-kaya, yang duit banyak, kalau datang meminang anak gadisnya SH, terima, karena ini pengacara, gajinya per menit. Kalau datang yang meminang anak gadisnya adalah ASN, pegawai Pemko, diterima, karena yakin setelah meninggal pun akan tetap mengalir. Apa dia? Pensiun. Tapi kalau yang datang anak pesantren, dia takut, anak saya, Pak Haji, saya maksud meminang, tunggu ya, kami musyawarah dulu. Itu tandanya menolak halus.
Dia tak tahu bahwa menantunya yang sekolah agama inilah yang akan membisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Kenapa takut yang dipikirkan makan? Ini sekarang manusia ini takut menyekolahkan anak sekolah agama, takut tak makan. Takut punya menantu sekolah agama, takut tak makan. Kau kenapa tidak mau anakmu sekolah agama masuk pesantren? Nanti tak makan. Saya nih kurus bukan tak makan. Ini memang takdir. Makan tak ditakutkan, dijamin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang khawatir sekolah agama anaknya tidak makan, rusak tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi. Maka dimanapun saya mengajak kepada bapak, ibu, tanah yang luas sejauh mata memandang, wakafkan tanah-tanah, buatkan pondok pesantren. Bersama saya hari ini ada ketua yayasan tabung wakaf umat, namanya Ustadz Alnob Dinar. Dinar itu artinya duit emas, karena duitnya banyak. Kalau mau mendirikan sekolah, bagaimana cara mengurus izin, studi banding, beliau merupakan sahabat Ustadz Abdul Somad, adik kelas di Al-Azhar, yang pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Cari mencari, semua rumah orang-orang kaya sudah kami data. Mana yang kaya, mana yang sangat kaya, mana yang amat sangat kaya, mana yang sudah mau menunggu hari, menunggu meninggal dunia. Kita selamatkan hartanya supaya mengalir sesudah kematian. Itu sahabat saya Ustadz Arnob. Dulu kami ceramah di masjid, tabligh akbar di Tanah Lapang. Tapi kami berpikir, ini kalau cuman begini anak tidak sekolah, biaya mahal. Akhirnya Ustadz Arnob bersama kawan-kawan mendirikan pesantren khusus tahfiz Quran. 3 tahun pertama tidak diganggu dengan apa-apa, menghafal Quran saja. Tahun keempat barulah kemudian dia latihan membaca kitab. Tahun kelima praktek baca kitab. Tahun keenam life skill, diajarkan dengan kemampuan. Kalau dia punya bakat bengkel, kalau dia punya bakat kuliner, dia punya bakat apapun, karena ke depan umat Islam mesti punya produk. Karena umat kita banyak, ekonominya mesti bangkit, ekonominya UMKM, membangkitkan kemandirian umat dengan ekonomi yang mapan. Karena dalam Islam diajarkan kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran itu menjadi kekafiran. Antara fakir, kafir, kafir, fakir, fakir, tipis setipis kulit bawang. Maka masa depan Indonesia insya Allah ada di tangan santri-santri pondok pesantren Parabe, insya Allah, amin. Kombinasi antara klasik dengan modern, kombinasi antara masa lalu dan masa akan datang, tidak mau ditarik-tarik oleh kepentingan-kepentingan, dan akhirnya berdiri pondok pesantren ini sampai 2022, sampai hari kiamat masih tetap tegak berdiri insya Allah, amin. Sekarang ini banyak orang mengkhawatirkan bagaimana masa depan Indonesia ini, Pak Ustadz. Saya melihat adik-adik ini, saya tidak ragu sedikit pun. Kalau ada orang yang mengkhawatirkan bagaimana Indonesia NKRI tahun 2050, lihatlah anak muda sekarang. Kalau anak muda sekarang sakau, mabuk, narkoba, ateis, komunis, aliran sesat, begitulah 30 tahun akan datang. Tapi kalau anak muda hari ini baca kitab, mengaji, maka insya Allah Syubbanul Yaum, anak muda yang ada di hadapan saya hari ini, Rijalul Ghad, inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan insya Allah, amin ya Rabbal. Adapun kami ini, saya ini saya hitung-hitung meninggal 2040. Ustaz tahu dari mana? Lahir 1977. Kalau 63 tahun berarti 1977 tambah 63, 2040 meninggal. Tapi setelah lama-lama saya pikir, apalagi sejak Covid kemarin, malaikat maut datang tidak melihat akte kelahiran. Kata pepatah, mumbang jatuh kelapa pun jatuh.
Kelapa kalau dia mau jatuh tidak menunggu kelapa tua, kelapa muda pun berjatuhan semua. Tapi dengan adanya pondok pesantren, maka insya Allah berpegang, kita ini disebut dengan golongan ahlus sunnah wal. Buka-buka kitab Syekh yang diberikan hidayah kepada Fakir Abdul Somad tadi, di ujung halaman kata Buya Zaki Munawar, coba Ustadz tengok di bagian-bagian ujung. Di situ beliau membahaskan, mana buku tadi tinggal? Tunggu sebentar ya. Aduh gambar. Mohon maaf Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob itu bukunya klasik. Ambo kok bukunya modern. Mas'alatun halaman 112. Fima yata'allaqu bi ziyadati lafzi sayyidina fis salati. Yang terkait dengan menambah lafaz sayyidina dalam salat. Fa in qulta, kalau engkau berkata, kaifa qala sayyiduna, bagaimana mungkin ada orang mengatakan Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, ma'a annahu sallallahu alaihi wasallam naha an dzalika, sedangkan Nabi melarang tak boleh pakai Sayyidina. Fi qawlihi, dalam hadis, la taqulu Sayyidana, jangan katakan Sayyidina, innamas Sayyidullah, sesungguhnya Sayyid itu adalah Allah. Jadi siapa mengatakan Sayyidina Muhammad berarti dia syirik. Karena Sayyidi artinya tuanku, Tuhanku, Allah. Sedangkan yang layak disebut Sayyid itu hanyalah Allah. Wa makna an-nahi, sedangkan makna nahi talabut tarki, supaya jangan digunakan. Tak boleh pakai Sayyidina. Rupanya di zaman Syekh Ibrahim Musa Parabek pun sudah dibahas. Patutlah di Pekanbaru ada orang yang melarang, jangan pakai Sayyidina, jangan pakai Sayyidina, jangan pakai Sayyidina. Nabi Muhammad itu bukan orang Pariaman. Lalu kemudian apa jawaban Syekh? Kata beliau, qultu, jadi bukunya dalam bentuk tanya jawab. Fa in qulta qultu, kalau kau katakan begini, begini kataku. Kalau kau hujahnya begini, ini jawabanku. Qultu an-nahyu mahmulun 'ala tawadhu'i minhu. Nabi melarang jangan katakan sayyidina, larangannya itu bukan mengandung makna lit tahrim, tapi itu adalah tawadhu'. Nabi rendah hati, dia tak mau diagungkan dan dimuliakan. Au 'ala siyadatil mutlaqati, Nabi melarang tak boleh menyebut sayyid kalau maknanya mutlak, berarti dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau maknanya bukan itu, bidalilin, dengan dalil. Ini menunjukkan ahlus sunnah. Beliau berdalil dengan hadis, annahu sallallahu alaihi wasallama atlaqa lafzas sayyidi ala sayyidina Mu'az. Nabi mengucapkan lafaz sayyid untuk sahabatnya bernama Mu'az. Apa kata Nabi SAW kepada golongan Ansor? Waktu Mu'az bin Jabal datang, Nabi berkata kepada orang Ansor, qumu li sayyidikum, berdirilah kamu menyambut pemimpin kamu. Apa istimbat dari sini? Kalau Mu'az bin Jabal dipanggil sayyid dan kita boleh memanggilnya Sayyidina Mu'az bin Jabal, apalagi dengan dia Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka kita katakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Abdul Somad tidak mengajar. Abdul Somad hanya membacakan halaman 112 dari kitab Hidayatus Sibyan fi risalati Syaikhi Syuyukhina Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, seorang ulama besar dari kota Makkah bernama Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i, dan beliau mensyarah kitab itu. Jadi adik-adik punya keberuntungan yang luar biasa, ilmunya berijazah, ilmunya bersanad. Pertahankan ini, sampaikan ini ke murid-murid,
dan kalian adalah generasi yang keempat. Syekh Ibrahim Musa Parabe, murid-murid generasi yang pertama, masuk generasi yang ketiga Syekh Buya Daswandi, dan kalian adalah generasi yang keempat. Itulah mengapa saya tidak mengatakan anak-anak, saya mengatakan adik-adik, karena kita satu level. Nanti kalau ada yang nanya, itu Ustadz Abdul Somad ya? Enggak, AA Ustadz Abdul Somad. Karena kita sama-sama level yang keempat. Anggap saja saya abang kelas 7. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Adik-adik baca lagi kitab Syekh Ibrahim Musa Parabe, kasih syakal di atas, yang sulit-sulit untuk membacanya buat syarahnya, karena orang mengenal Imam Syafi'i. Dari mana orang mengenal Imam Syafi'i? Dari Rabi' Al-Muradi. Dari mana orang mengenal Imam Syafi'i? Dari Imam Al-Buaiti. Dari mana orang mengenal Imam Syafi'i? Dari Imam Al-Muzani. Jadi guru itu hebat karena murid-murid yang luar biasa. Saya yakin dan percaya pesantren Syekh Ibrahim Musa Parabe masih tetap tegak sampai hari ini, itulah karena murid-murid beliau yang luar biasa. Dan hari ini Masya Allah Tabarakallah, lebih dari 2000 orang sudah datang kartu kuning.